Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, tergantung kalian menyaksikan video ini. Untuk materi sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan fingering list, terkait dengan operasi penambahan, ada penambahan awal, penambahan akhir, penambahan setelah not tertentu, dan penambahan sebelum not tertentu. Yang mana untuk penambahan, kita menggunakan satu pointer bantu, yaitu pointer head. Untuk materi saat ini, kita akan membahas terkait dengan penghapusan note dari suatu fingering list. Untuk penghapusan, ada 3 macam yang akan kita bahas secara terpisah, yaitu penghapusan note awal, penghapusan note akhir, dan yang terakhir adalah penghapusan note tertentu. Oke, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu penghapusan note awal. Untuk penghapusan note awal, kita menggunakan metode namanya adalah hapus awal. Nah, untuk hapus awal ini, apakah memerlukan suatu parameter atau tidak? Karena kita hanya ingin menghapus saja dari note awal, maka sudah jelas apabila ada note yang posisinya ada di awal, maka akan dihapus. Jadi di sini kita tidak memerlukan suatu parameter. Nah, bagaimana dengan nilai kembaliannya? Untuk nilai kembalian, kita bisa saja menggunakan integer, yaitu terkait dengan data yang dihapus dari suatu node, atau kita bisa menggunakan void, dan informasi terkait dengan data yang dihapus itu ditampilkan menggunakan sistem out_println. Ya, di sini kita menggunakan void saja. Jadi nanti untuk mengetahui data dari suatu node yang dihapus itu berapa, kita tampilkan melalui sistem out_println. Oke, jadi di sini kita menggunakan void. Jadi kita mulai, kita buka dengan kurung kerawal. Kita mulai dengan algoritmenya. Untuk kondisi pertama, kita menganggap bahwa link listnya masih kosong. Nah, ketika link listnya masih kosong, pointer bantu head itu mengacu pada 0, karena tidak ada node yang terisi. Kemudian, ketika kondisinya kosong, otomatis kita tidak bisa menghapus suatu node. Jadi, kita bisa menghapus suatu node apabila sudah ada node di dalam link list. Artinya, kita bisa menghapus apabila link listnya tidak kosong. Ya, jadi ini bukan termasuk kondisi penghapusan node awal. Jadi kondisinya harus ada node-nya. Anggap saja di sini kita memiliki satu node. Misalkan ini adalah node A, pointer bantu head mengacu pada node A. Nah, di sini pointer dari A adalah 0 ya. Oke. Ketika kita ingin menghapus node awal, dan karena di sini hanya ada satu node saja, maka A ini adalah node awal. Karena kita ingin menghapus node awal, maka bagaimana dengan node A ini? Node A akan dihapus. Lalu bagaimana dengan pointer bantu head ini? Ketika node A ini dihapus, dan node A ini adalah satu-satunya node yang ada, maka node akan habis. Sehingga nilai head itu nanti akan menjadi 0, karena tidak ada node yang tersisa. Itu jika satu node. Bagaimana apabila lebih dari satu node? Misalkan di sini ada A, B, dan C. Pointer head mengacu pada node A. Kemudian kita ingin menghapus node awal, maka pointer head ketika node A dihapus itu akan berpindah ke B. Nah, B ini
Node apa? Apabila A ini adalah pointer head, maka B adalah head dot pointer. Sehingga dari head yang sebelumnya di A, kemudian berpindah ke B, itu menjadi seperti ini. Head sama dengan head dot pointer. Kenapa bisa seperti ini? Karena head itu sebelumnya ada di node A, maka B ini adalah head dot pointer. Ya, jadi prosesnya, implementasinya adalah seperti ini. Hanya ada satu proses saja. Lalu bagaimana dengan node A ini ketika ini sudah dihapus? Karena di sini tidak ada proses penghapusan ya terhadap node A, kita hanya memindahkan pointer head saja dari A ke B. Nah, berarti node A ini sebenarnya masih ada di memori. Nah, ini di Java itu ada istilahnya, ada sistemnya sendiri, namanya adalah garbage collector atau pengumpul sampah. Istilah lainnya adalah pemungut ya, pemungut sampah. Ketika node A ini tidak digunakan, maka oleh garbage collector itu otomatis akan dihapus atau akan dihilangkan dari alokasi memori. Jadi kita tidak perlu menuliskan kodenya di sini untuk menghapus node A. Ya, secara otomatis nanti akan ditangani oleh Java. Oke ya, ini sudah ketika kondisinya satu node, ketika kondisinya lebih dari satu node, sudah kita coba. Oke, berarti untuk implementasinya di sini kondisinya adalah jika kondisi dari linked list-nya tidak kosong. Ketika node-nya hanya satu, maka head kita arahkan ke 0. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu single linked list itu hanya memiliki satu node saja? Kalau kita lihat, pointer dari node awal ini nilainya adalah 0. Jadi, head.pointer sama dengan 0, maka linked list yang ada di sini itu hanya ada satu node saja. Ya, jadi di sini kita bisa mengecek jika satu node ya ini ya, jika head.pointer itu bernilai 0, artinya ini hanya ada satu node saja, maka kita arahkan head ke 0. Ya, head sama dengan 0. Oke, sudah. Bagaimana apabila lebih dari satu node? Apabila lebih dari satu node, kita geser head-nya ke head pointer. Jadi head sama dengan head dot pointer. Oke, sudah selesai. Ya, jadi seperti ini untuk kode untuk implementasi dari operasi hapus awal. Kita perlu melakukan penghapusan dengan kondisi linked list-nya harus terisi, dan ada dua kondisi, ketika hanya memiliki satu node saja dan ketika memiliki lebih dari satu node. Hanya saja tadi sempat kita bahas bahwa kita harus tahu nilai yang dihapus itu berapa, dan akan kita tampilkan melalui sistem out_println. Di sini kita belum menampilkan atau belum mengambil nilai dari node yang akan kita hapus. Nah, kita letakkan di mana? Kita bisa mulainya dari sini. Setelah memasuki pengecekan bahwa linked list itu pasti ada isinya, kita bisa mengambil nilai dari node awal. Node awal itu apa? Yaitu node yang ditunjukkan oleh pointer head. Jadi kita menyimpan nilainya ya, karena data dari node itu menggunakan integer, maka kita di sini bisa menuliskan integer, saja D ya nilainya ya, integer D.
sama dengan head.data. Ya, ini ya. Searcher sama dengan head.data. Kemudian kita hapus node-nya, baik hanya satu node maupun lebih dari satu node. Setelah dihapus, kita tampilkan melalui sistem print line antara dua kurung kerawal ini. Sistem out print line, yaitu nilai dari D. Ya, jadi cukup sederhana ya untuk penghapusan awal hanya dengan menggunakan satu pointer bantu, yaitu pointer head. Sekali lagi jangan menghafalkan kodenya, tapi silahkan kalian pahami algoritmenya. Jika sudah paham algoritmenya, silahkan dicoba, tuliskan implementasinya, kemudian dicek apakah hasilnya benar atau salah. Oke, demikian penjelasan terkait dengan metode hapus awal. Terima kasih, jaga kesehatan, jaga imunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.